Jika saat camping didatangi banteng ngamuk yang merusak perkakas kita, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan masuklah ke dalam tenda. Bergeraklah mengendap dari dalam tenda untuk posisikan tenda perlahan-lahan mendekati target. Pastikan posisi tenda kita berada di belakang banteng. Setelah mental kita sudah siap dan bang, sergap kedua kaki belakang banteng dan posisikan kaki banteng tersebut menyilang karena itu akan mengunci pergerakannya. Tahan sampai banteng jatuh karena tidak kuat bertumpu hanya dengan kedua kaki depannya saja. Agar banteng tidak membahayakan manusia lagi, kini bawalah banteng ke tepi jurang gunung berapi dan pura-pura akan menjorokkannya ke dalam jurang lahar. Teknik ini akan memberikan efek jera trauma psikis kepada banteng agar tidak mengganggu manusia lagi. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Inilah tutorial jika setelah menonton Panji Petualang di YouTube, kamu jadi ingin juga memelihara king cobra seperti Garaga. Hal yang pertama dilakukan tentunya pikirkanlah matang-matang sekali lagi karena itu sangat berbahaya. Tapi jika bertekad tetap ingin memelihara, maka pergilah ke toko reptil terdekat dan belilah king cobra yang kita impikan. Yang terpenting adalah minta abang penjualnya untuk menaruh batangan magnet cukup besar berkutub positif di leher ular, di dekat kuat dan pastinya susah untuk terlepas. Setelah ular di rumah, siapkan perisai berbahan magnet yang juga berkutub positif. Jadi kini kita sudah aman karena jika ular tiba-tiba mematuk kita dan bang, ular akan terpental berkat pertemuan dua buah magnet yang berkutub sama. King Cobra tidak akan pernah berhasil menyentuh kita berkat gaya tolak-menolak yang kuat yang berasal dari medan magnet. Kondisi ini membuat kita dapat bermain dengan aman bersama King Cobra sepanjang hari. Bila sudah puas bermain dan ingin memasukkan ke dalam kandang, cukup arahkan saja ular tersebut, dorong sampai masuk ke kandang dengan memanfaatkan medan magnet tadi. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika kita sedang asik santai di atas pohon dan terkejut karena di bawah sudah ada macan tutul, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan tetaplah di atas pohon. Segera telepon keluarga terdekat dan ceritakan keadaan pelik ini. Ketika macan tutul naik ke atas pohon, segera hentikan percakapan dan dorong macan tutul tersebut hingga jatuh ke tanah. Jatuh dari tempat yang tinggi dapat membuat macan tutul cedera dan melemah. Jadi sekarang turunlah ke bawah dan larilah ke tempat yang terdapat lumpur hisap. Berdirilah di ujung lumpur hisap dan biarkan macan tutul melompat dan menerkam kita. Dan bang, loncatlah juga ke lumpur hisap ketika macan menerkam sehingga posisi ini membuat kita dan macan tutul sama-sama terperangkap di lumpur hisap. Tidak ada satupun dari kita yang bisa bergerak apalagi saling menyerang. Karena tadi kita sudah telepon keluarga dan share live location di WhatsApp, jadi keluarga kita akan datang dan menolong kita. Sekarang bantu macan tutul setengah badan saja dan segeralah kabur. Survivor Pro selalu siap segala medan. Gua bahagia banget bisa beli motor baru, teknologi keyless pula, jadi nggak perlu ribet masukin kunci. Asalkan kunci ada di dekat motor, motor udah bisa langsung dinyalakan. Tapi dunia permotoran gua berubah sejak gua dikejar gorila di hutan waktu itu. Dan ketika berusaha nyelamatin diri naik ke atas pohon, kunci keyless gua jatuh dari kantong di saat gorila pun jatuh terpleset. Dan malangnya kunci keyless gua pun tertelan sama gorilanya. Sejak saat itu, mau nggak mau dengan sangat terpaksa gua harus hidup selalu berdampingan dengan gorila demi motor gua bisa dipakai. Tiap pagi mau pergi ke kantor bangunin gorila dulu. Maklum kunci keyless gua kan di dalam perut dia. Nggak kerasa udah 3 bulan kalau kemana-mana pergi pakai motor harus bawa si gorila. Dan sekarang gue putuskan untuk jual motor ini dan alhamdulillah sudah ada pembelinya. Inilah proses serah terima STNK dan BPKB serta nggak lupa komitmen serah terima gorila karena dia adalah kunci motornya. Jika kamu sudah tahu di sungai tersebut banyak buaya tapi kamu tetap ingin duduk menikmati senja di sana, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan pergilah ke butik. Belilah beberapa manekin dan kembalilah ke sungai. Posisikan manekin duduk berjajar di tepi sungai dan pastikan posisi kita paling belakang. Sekarang kita sudah aman dan tinggal menikmati pemandangan sungai dan menunggu senja. Buaya adalah pemburu yang sangat tenang dan jika buaya tiba-tiba menerkam dan bang, sesuai prediksi yang menjadi korban pastilah manekin yang terdekat dengan sungai. Entah apa perasaan buaya jika nanti dia baru tahu kalau mangsanya tersebut ternyata seonggok manekin yang tidak bisa dimakan. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Apa yang terjadi bila telur piton yang sedang dierami kita ganti dengan telur ayam? Apakah ketika menetas anak ayam tersebut langsung dimakan oleh ibu piton? Untuk eksperimen ini, hal yang pertama dilakukan adalah belilah telur ayam kampung di warung terdekat dan pergilah ke hutan. Setelah di lokasi, bersembunyilah dan tunggu sampai sang induk piton pergi. Kini situasi sudah aman, jadi segeralah lancarkan aksi pertukaran telur dan cepat tinggalkan tempat tersebut sebelum ibu piton pulang. Setelah seminggu saatnya kita untuk melihat hasilnya dan bang, telur-telur sudah menetas. Di sini kita lihat ternyata ibu piton hanya terdiam melihat anak ayam tersebut. Entah apa yang ada di pikiran ibu piton, tapi teori ini membuktikan bahwa ibu piton mungkin menganggap anak ayam tersebut adalah anaknya sendiri. 3 bulan berlalu, mari kita lihat perkembangan ayam percobaan kita dan ternyata ayam tumbuh normal bersama keluarga angkatnya. Tapi tunggu, karena sekarang sudah subuh, sang ayam tampaknya akan berkokok. Fix. Dari eksperimen ini membuktikan bahwa ayam tetap berkokok tapi dengan jenis berkokok desis. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Inilah tutorial jika ingin melamar pekerjaan di awal tahun 2024, namun CV kamu tidak sengaja terjatuh di sekumpulan komodo. Untuk kondisi yang pelik ini, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik, dan selanjutnya segeralah pergi ke lokasi penambangan pasir terdekat. Pinjamlah truk yang sedang tidak dipakai, berikut abang supirnya, serta jangan lupa meminta daging sisa tahun baru yang masih tersimpan di kulkas para penambang. Sesampainya di TKP, mintalah abang supir segera mengangkat bak truknya yang tinggi. Naiklah ke atas bak, dan sekarang waktunya kita lemparkan daging agar mengalihkan perhatian para komodo. Ketika semua komodo berkumpul dan asik makan, lepaskanlah tuas penahan bak
bak truk dan minta abang supir angkat lagi bak setinggi-tingginya ke posisi maksimal secepat mungkin. Dan bang, sekarang semua komodo telah terperangkap di dalam bak truk. Karena kondisi sudah aman dan terkendali, kini saatnya mengambil CV kita tanpa rasa cemas. Survivor Pro selalu siap segala medan. Jika kamu sedang liburan tahun baru di Antartika dan turun badai salju, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Masuklah ke dalam tenda dan jika tenda pun terbang karena badai kencang, tetaplah jangan panik. Sangat berbahaya berlama-lama di situasi seperti ini karena dapat menyebabkan hipotermia atau kedinginan akut. Berjalanlah menyusuri salju dan carilah sebuah gua untuk berlindung dari dinginnya kutub selatan. Setelah menemui gua yang dituju, pastikan gua tersebut terdapat beruang yang sedang hibernasi. Bila tidak ada beruangnya, maka carilah gua yang lain. Sabar dan teruslah mencari gua, dan jika sudah bertemu gua yang terdapat beruang hibernasi, segeralah masuk ke dalamnya. Jangan ragu apalagi takut dengan beruang, karena beruang dalam masa tidur yang panjang. Sekarang mendekatlah perlahan dan segera tidur menyempil di antara beruang-beruang tersebut. Tidur dalam keadaan dihimpit oleh hangatnya tubuh beruang dapat menjaga suhu tubuh kita tetap normal dan terhindar dari hipotermia. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Gue pengen banget punya kucing, dan saking pengennya sampai ke bawah mimpi. Di mimpi gue ngeliat ada seekor kucing datang ke rumah gue, dan gue seneng banget karena siapa tahu aja bisa diadopsi. Dia jongkok. Ya, ternyata cuma numpang berak. Bukan numpang berak, tapi numpang take off. Jika kamu kaget terenggiling lewat sehingga tas kamu terlempar dan terjatuh menimpa singa yang sedang tidur, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan segeralah kabur. Sekarang pergilah ke vendor Flying Fox dan bawalah ia ke lokasi. Mintalah abang vendor memasangkan lintasan di jalur yang kita tentukan. Setelah jalur jadi, siapkan daging sapi porsi 1 ekor yang diikatkan ke jalur dan kita pun sudah bersiap untuk meluncur di sisi sebaliknya. Mintalah abang vendor mendorongkan daging sapi agar meluncur dan pastikan kita pun ikut meluncur bersamaan. Bismillah dan bang! Timing yang tepat membuat tubuh kita tertutup oleh daging sapi dan singa pun hanya bisa menerkam apa yang ada di depannya. Kita selamat, tas pun kembali ke tangan kita. Mengapa isi tas ini sangat istimewa? Karena di dalam tas ini ada sajadah genggam dari Alif Modern Wear. Sajadah ini ukurannya benar-benar kompak, hanya seukuran segenggaman tangan. Sajadah ini itu bisa masuk ke slot terkecil ataupun digantung di tas kalian. Praktis banget. Nah, satu lagi ini namanya Lune Hair Mist, juga dari Alif. Tinggal semprot di rambut dan ini tuh menjaga kelembapan rambut dan bikin rambut lebih sehat. Karena sudah masuk waktu sholat, kita sholat dulu yuk di tempat yang aman. Survivor Pro selalu laksanakan ibadah di segala medan, insya Allah. Bila saat berkendara motor bertemu ular piton yang akan memangsa ternak warga, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik dan turunlah dari motor. Faktanya, piton yang sedang berusaha melilit mangsanya tidak akan pernah bergerak sampai menelannya. Jadi langsung saja posisikan standar 2 motor dan posisikan juga knalpot mengarah ke muka piton. Nyalakan mesin dan biarkan asap karbon dioksida dari knalpot terus-menerus terhirup oleh piton sehingga membuat piton lemas dan hilang konsentrasi. Sementara piton tidak dapat menambah tenaga lilitannya, sekarang pergilah ke toko reptil dan belilah hewan yang banyak bisanya. Setelah kembali ke TKP, segera keluarkan King Cobra yang kita beli tadi, arahkan kepalanya ke badan piton dan otomatis King Cobra akan menggigit badan piton dan mengeluarkan racun dengan bisanya yang ganas. Tunggu 5 menit dan bang! Sitotoksik pada racun kobra membuat kerusakan pada sel-sel tubuh piton dan hal ini otomatis pasti membuat piton melepaskan lilitannya. Ternak warga pun selamat. Survivor Pro selalu siap di segala medan. Jika ingin liburan tahun baru di sebuah pulau tetapi bertemu paus orca yang sedang bermigrasi, hal yang pertama dilakukan adalah jangan panik. Pulanglah lagi ke daratan dan pergilah ke toko perahu. Belilah 3 perahu dan mintalah abangnya antarkan ke pantai. Tumpukan ketiga perahu yang dibeli tadi dan taruhlah perahu asli kita di posisi paling atas. Faktanya, paus orca menyerang perahu dengan menabrakkan kepalanya. Jadi jangan cemas karena perahu kita sudah berlapis 3 perahu lagi sehingga secara perhitungan real kita punya total 4 perahu. Paus orca ternyata benar menyerang dan bang! Serangan pertama pasti membuat perahu terluar kita hancur, tapi tenang, kita masih punya 3 perahu lagi yang tersisa. Serangan selanjutnya dilancarkan oleh paus orca. Tetap tenang dan jangan panik karena ingat kita masih punya 2 perahu lagi. Serangan ketiga datang dan bang! Sesuai prediksi jarak tempuh, cukup hanya dengan mengorbankan 3 perahu kita sudah sampai di pulau tujuan dengan selamat. Siapkan tumpukan lebih banyak perahu jika jarak yang ditempuh cukup jauh. Survivor Pro selalu siap di segala medan.